Halo Aries atau Aries, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Aries atau Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Desember 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, lalu perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian untuk bulan Desember 2020 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya agar hubungan kedepannya bisa lebih baik, bisa lebih berkembang, bisa lebih stabil lagi. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, zodiak, tanggal, dan bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian, terkait kamu, terkait dia, terkait hubungan kalian gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku, caranya bagaimana. Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Nanti kamu bisa DM, akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list dan lain-lain gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian para Aries atau Aries. Yang pertama, 3 kartu ini berbicara tentang hubungan kalian. Dari belakangan sampai sekarang ini bagaimana kondisinya gitu ya. Kita punya kartu Judgment. Kita punya kartu Two of Swords. Dan kita punya kartu Five of Wands gitu ya. Oke, jadi gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini? Kita punya kartu Judgment yang pertama berbicara tentang kondisi hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini berada di titik di mana kamu dan dia sama-sama berhati-hati dalam bertindak, sama-sama berhati-hati dalam sebelum memutuskan satu langkah, mengambil satu langkah, memutuskan satu tindakan gitu ya. Karena gini, karena kalian sadar apapun keputusannya, apapun langkah yang kalian ambil, satu saja langkah, satu saja keputusan akan sangat mempengaruhi ke depannya. Bisa mempengaruhi secara positif, bisa mempengaruhi secara ataupun secara negatif gitu ya. Di sini kalian sangat berhati-hati karena kalian tidak mau mengambil satu langkah secara gegabah yang justru ke depannya akan kalian sesali. Nah, kalian tidak mau gitu ya. Kenapa kalian sangat berhati-hati? Karena di sini kita punya kartu Two of Swords berbicara tentang kalian sebenarnya berada di kondisi yang bimbang gitu ya. Di sini bisa bimbang antara secara perasaan, secara keinginan, secara bagaimana menanggapi hubungan dan perasaan kalian gitu ya dalam hubungan ini. Contoh, kebimbangan terkait, aduh, gua perjuangin atau mundur aja ya dari hubungan ini ya. Atau gua harus melakukan A atau melakukan B ya. Atau aduh, gue harus pilih siapa ya, misal seperti itu gitu ya. Tapi ada kebimbangan di sini, kebimbangan antara dua atau beberapa pilihan yang membuat kalian pada akhirnya sebimbang itu, sebergumul itu. Five of Wands juga berbicara tentang pergumulan gitu ya, pergumulan batin. Bingung atas apa yang sebenarnya kalian mau, apa yang kalian inginkan, bagaimana cara menanggapi perasaan dan hubungan kalian. Kalian benar-benar bingung di sini. Makanya tadi di sini ada judgment gitu ya. Sangat berhati-hati karena udah bingung, gak mau nih, udah bingung, udah bergumul, nanti malah semakin salah ambil keputusan gitu. Nah, bagaimana cara kalian menanggapi pergumulan ini, kebimbangan ini gitu ya? Kalian benar-benar pada akhirnya kalian memilih untuk ya udahlah, gua bingung, kami bingung caranya bagaimana. Sekarang jalani aja dulu apa yang bisa dilakukan seperti air mengalir. Berserah, kalian memilih untuk berserah, melakukan apa yang kalian rasa tepat, apa yang kalian rasa bisa dilakukan untuk sekarang ini. Kedepannya bagaimana, kalian jalani aja. Kalian jalani seperti air mengalir. Kedepannya akan baik atau buruk, ya udah kalian jalani aja. Cuma tetap tidak sembarang gitu ya, karena kalian juga tidak ingin sampai mengambil satu langkah yang gegabah gitu. Oke. 3 kasus selanjutnya berbicara terkait perasaan kamu, para Aries atau Aries, terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita punya kartu The World, kita punya kartu Temperance,
Dan kita punya kartu Eight of Cups gitu ya. Oke, jadi gimana sih perasaan kamu para Aries sekarang ini kepada doi kamu? Kita punya kartu The World berbicara tentang kamu masih melihat doi sebagai kebahagiaan kamu, salah satu sumber kebahagiaan kamu gitu ya, masih melihat hubungan kalian sebagai salah satu sumber kebahagiaan dalam hidup kamu gitu ya. Kamu masih ingin memperjuangkan hubungan kalian agar kedepannya bisa berkembang, walaupun perkembangannya nggak usah yang besar-besar gitu ya, sedikit demi sedikit, tapi kamu nggak apa-apa gitu, kamu mau, yang penting ada perkembangan. Kamu menginginkan satu lembaran baru dalam hubungan. Ini bisa dalam artian misalnya pergantian status, atau misalnya sekedar perkembangan, atau misalnya selama ini kamu ngerasanya hubungan berada di titik yang banyak masalah, atau berada di titik di mana ada situasi dan kondisi tertentu yang masih bergumul, yang masih tidak jelas, yang tidak pasti. Nah, kamu ingin gimana caranya agar kedepannya kondisi-kondisi ini yang sekarang jatuhnya sedang kurang menyenangkan bisa membaik, bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu. Nah, kamu sadar nih, untuk semuanya bisa membaik gitu ya, untuk semua yang bisa membaik, bisa berkembang, akan butuh proses. Karena The World juga berbicara tentang satu proses, berbicara tentang satu proses yang bisa saja memakan waktu dan tidak akan mudah gitu ya. Banyak tantangannya, banyak lika-likunya. Tapi sejauh ini, kamu mau untuk menenangkan diri kamu, emosi dan pikiran kamu. Jadi ketika menjadi satu proses yang naik dan turun, banyak tantangannya, pasti yang namanya emosional, bimbang, jadi goyah, ragu, itu pasti akan terjadi banget. Nah, sejauh ini, kamu masih berusaha untuk mengontrol emosi kamu, ketidakstabilan kamu, kebimbangan kamu. Karena kamu percaya, walaupun lama, walaupun banyak lika-likunya gitu ya, tapi pada akhirnya hubungan bisa berkembang, bisa mekar ibarat bunga gitu ya. Ada kebahagiaan, ada masa depan yang cerah menanti di depan sana gitu ya. Nah, salah satu yang membuat proses hubungan kalian untuk berkembang itu tidak mudah apa sih gitu ya. Ada hal-hal yang harus kamu lepas di sini. Ada hal-hal yang harus kamu lepas. Apa sih yang dilepas? Bisa kebiasaan pribadi, atau kebiasaan dalam berhubungan, atau misalnya memori masa lalu yang masih terngiang, yang masih terungkit sampai sekarang. Memori-memori ini, luka-luka ini bisa terkait hubungan kamu dengan dia, atau memori pribadi kamu gitu ya. Tapi apapun ini, ada hal-hal yang perlu kamu lepas dulu. Bisa tadi ya kebiasaan ataupun memori, dan yang namanya luka, yang namanya kebiasaan, sesuatu yang dibiasakan gitu ya, untuk dilepas, untuk diubah tidak akan mudah. Tapi baik lagi, karena apa namanya, karena kamu masih sayang itu dan kamu masih mau memperjuangkan hubungannya sekekeh itu, segigih itu, kamu masih memperjuangkan banget gitu ya. Oke. Untuk 3 kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita punya Seven of Pentacles, kita punya Seven of Wands, dan kita punya The Hierophant gitu ya. Oke. Jadi gimana sih kondisi hubungan kamu dengan bagaimana sih perasaan doi terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita punya Seven of Pentacles, ini berbicara tentang sebenarnya dia ada rasa jenuh gitu ya, atas perasaan terhadap kamu, atas hubungan kalian. Kenapa jenuh? Dia merasa hubungan kalian kok berkembangnya lambat banget. Justru nggak hanya lambat, ini bahkan stuck gitu ya, benar-benar nggak ada perkembangan. Minim perkembangan, bahkan menuju ke tidak ada perkembangan sama sekali. Yang namanya perkembangan, kita maunya setiap hari walaupun tadi ya sedikit demi sedikit maunya berkembang. Nah, dia ngerasanya kok seminim itu, atau bahkan kok tidak ada perkembangan sama sekali. Itu membuat dia jadi jenuh gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, belakangan ini sampai sekarang nih kamu ngerasanya dia lagi jaga jarak, dia lagi cuek, lagi dingin, enggak se-open biasa gitu dalam berhubungan, tolong disadari dia tuh lagi jenuh, dia lagi jenuh, dan jenuhnya ini dia ngapain gitu ya. Dia kenapa agak menarik diri dari kamu, karena dia sedang mempertimbangkan terutama dari pengalaman kalian berhubungan selama ini. Oke, selama berhubungan selama ini, hubungan kami udah begini dan begitu. Nah, tapi sekarang lagi stagnan, lagi minim perkembangan, lagi tidak ada perkembangan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus dia lakukan gitu ya? Apa yang harus dia lakukan untuk menanggapi stagnansi ini gitu. Nah, dia sedang mempertimbangkan di sana gitu. Jadi ketika dia jenuh, ketika dia sedang menarik diri dari kamu, agak lebih membatasi diri dengan kamu, bukan karena dia tidak sayang gitu ya, tapi dia lagi mempertimbangkan bagaimana cara menanggapi
kondisi hubungan yang sekarang ini sedang stagnan, yang sedang minim perkembangan. Karena kalau kita bilang sayang atau enggak, kita punya seven of wands di sini. Kita punya ini berbicara tentang masih ingin memperjuangkan gitu ya, masih ingin memperjuangkan perasaan dan hubungannya semaksimal mungkin gitu ya. Dan kita juga punya kartu the Hierophant di sini, berbicara tentang ingin mencari solusi, ingin mencoba dewasa, ingin mencoba untuk bijak dalam menanggapi setiap situasi dan kondisi yang ada sekarang gitu. Nah artinya dia masih sayang karena atas apapun permasalahan kalian selama ini, dia masih mau mencari solusinya, masih mau memperjuangkan semaksimal yang dia bisa. Cuman kan definisi maksimal itu gimana dulu gitu kan. Mungkin menurut kamu belum maksimal, menurut dia sudah maksimal gitu. Tapi setidaknya at least dia ada usaha, ada niat untuk mau memperjuangkan, masih mau memperjuangkan, masih mau mencari solusi. Dan positifnya dari kartu Seven of Pentacles ini adalah ketika dia jenuh, dia bukannya langsung ya udah aku mau putus, enggak, dia nggak seperti itu, tapi dia masih yang kayak ya udah gue pertimbangin dulu. Gue lagi jenuh, hubungan lagi stagnan, gue harus apa, dia masih mempertimbangkan, enggak yang buru-buru langsung putus. Nah, baik lagi kita punya kartu judgment gitu di sini ya. Berhati-hati dalam setiap tindakan, tidak mau menyesali tindakan yang kedepannya diambil gitu. Walaupun bergumul gini ya, walaupun jenuh di sini kita ada Seven of Pentacles jenuh tadi ya. Walaupun bergumul, walaupun bimbang, tapi masih ya udah jalannya aja dulu semaksimal atau sebagaimana mestinya gitu. Kedepannya lihat nanti sambil dijalankan, sambil dicari solusinya. Itu pola pikir dia gitu ya. Oke. Tiga kartu selanjutnya berbicara tentang hubungan kalian, percintaan kalian untuk bulan Desember 2020 akan bagaimana gitu ya. Yang pertama kita punya kartu Six of Pentacles. Kita juga punya kartu King of Pentacles. Dan kita punya kartu Five of Pentacles. Kartu Pentacle semua Earth energy ya, energi yang kuat. Taurus, Virgo, Capricorn. Bukan semata-mata kamu berhadapan dengan mereka, tiga zodiak tadi, cuman energinya yang akan terjadi di bulan Desember 2020 itu banyak energi yang earth, yang duniawi banget dalam artian yang apa ya, yang realistis, yang benar-benar kayak action banget gitu loh. Itu yang akan terjadi di bulan Desember 2020 gitu. Nah, back to the topic. Jadi gimana sih hubungan kalian di bulan Desember 2020? Kita punya Six of Pentacles. Ini berbicara tentang kalian di bulan Desember 2020 akan berusaha untuk menstabilkan dulu pola komunikasi dan pola hubungan kalian gitu ya. Menstabilkan itu nggak mesti yang intens dan rutin gitu. Tapi setidaknya jangan sampai lost contact dulu. Yang penting jangan sampai ada kesalahpahaman dulu. Selama ini kan ada ketidakstabilan gitu ya tadi ya. Ada yang unbalance secara emosional ataupun secara kondisi hubungan gitu ya. Nah, sekarang di bulan Desember 2020, kalian akan berfokus untuk gimana caranya supaya kondisi biar stabil dulu deh. Gak usah deh intens-intens dulu. Gak usah deh yang langsung baik banget dulu. Setidaknya yang awalnya nggak stabil, jadi stabil dulu. Yang awalnya masih bimbang, agar gimana nggak bimbang dulu gitu. Nah, itu fokus kalian di bulan Desember 2020. Apapun yang menjadi permasalahan selama ini, apapun yang selama ini atau di masa lalu menghambat hubungan kalian, kalian akan berusaha untuk melawannya. Kalian akan berusaha untuk melawan, akan berusaha untuk berfokus pada apa yang memang ada sekarang ini. Tidak lagi melihat ke belakang sebagai um, penghambat atau luka. Kalian berusaha gitu ya. Berusaha kan artinya belum akan sembuh, benar-benar sembuh gitu ya. Tapi setidaknya ada usaha gitu ya. Ada usaha untuk berubah gitu. Apa yang selama ini menjadi ketakutan, kalian berusaha untuk lawan gitu. Dan tadi aku bilang, walau ada possibility, ada kemungkinan di mana hubungannya itu masih akan berusaha distabilkan. Tapi kan berusaha distabilkan belum tentu akan intens. Bisa intens, tapi bisa juga tidak intens. Tapi bagaimanapun kondisinya, kalian masih akan bersama gitu ya. Suka dan duka, bagaimanapun kondisinya, kalian akan bersama untuk satu sama lainnya menjalani proses hubungan kalian itu ke depannya. Ini tuh Five of Pentacles berbicara tentang sesulit apapun situasi gitu ya. Sesulit apapun situasi, kalian masih akan berjalan berdua bersama gitu. Nah, tapi ini positif sih dalam artian gini. Dalam artian ya udahlah nggak apa-apa, hubungan gak intens dulu misalnya gitu ya. Tapi setidaknya dia ada untuk aku ada untuk dia. Yang penting kita stabilkan dulu, kita healing dulu dari ketakutan, dari masa lalu yang ada. Ntar pelan-pelan baru kita intenskan lagi, rutinkan lagi gitu ya. Kita punya A New Start is Coming berbicara tentang
awal baru sudah mulai datang gitu ya. Awal baru akan terbuka, akan datang. Nah, awal baru kan positif dong ini. Ini tuh card yang positif gitu ya. A new start is coming. Berbicara tentang awal baru. Apa sih awal barunya gitu ya? Kayak ini, Six of Pentacles. Kalian berusaha untuk mengstabilkan yang awalnya enggak stabil, belum stabil jadi lebih stabil. Nah, itu kan sudah satu perkembangan, satu perubahan, satu lembaran baru untuk hubungan kalian gitu ya. Untuk kartu selanjutnya, kita punya learning experience gitu ya. Di bulan Desember 2020, kamu dan dia akan banyak belajar. Belajar baik dari pengalaman kalian berhubungan selama ini, dari masa lalu kalian, baik masa lalu bersama ataupun masa lalu pribadi, ataupun belajar dari setiap momen di bulan Desember 2020, terutama dari pengalaman kalian berhubungan selama ini. Karena kalian ada King of Pentacles di sini. Tadi aku bilang, King of Pentacles ini berbicara tentang melawan ketakutan, melawan apa yang selama ini menjadi penghambat gitu ya, menjadi luka gitu. Nah, yang sebelum menjadi luka, kalian berusaha lawan, kalian berusaha jadikan pembelajaran, kalian berusaha untuk sabar dan ikhlas, kalian berusaha untuk melepas apa yang selama ini menjadi pergumulan, apa yang selama ini menghambat hubungan kalian untuk berkembang gitu ya. Balik lagi, berusaha, artinya masih proses gitu ya. Belum benar-benar selesai, belum benar-benar sembuh, dan ini juga a new start is coming, akan datang, bukan sudah datang, bukan a new start has begin gitu, bukan gitu kan. Nah, ini baru baru akan terbuka, masih proses, tapi setidaknya sudah ada perkembangan dan ini positif gitu teman-teman ya. Oke, kartu selanjutnya kita punya kartu discontent and boredom. Dalam artinya gini, dalam artian namanya juga berusaha gitu ya, namanya juga proses, namanya juga masih berusaha melawan. Namanya berusaha kan perlu perjuangan gitu ya, yang namanya, jadi gini, ibaratnya kalau kita berusaha kan sesuatu gitu ya, apapun itu gitu ya, yang namanya kegagalan pasti akan ada gitu ya. Nah, konteks ini dalam konteks hubungan kalian, apa sih yang membuat jenuh, apa sih yang membuat bosan, apa sih yang membuat jadi merasa kekurangan dalam hubungan ini gitu ya. Yang membuat ini terjadi adalah ya tadi, namanya juga proses untuk melawan. Masih proses gitu ya, naik turun tetap akan ada gitu. Tapi balik lagi, walaupun ini terjadi gitu ya, walaupun jenuh, rasa bosan, rasa lelah akan hubungan ini atas perasaan terhadap satu sama lain, terhadap hubungan ini akan terjadi di bulan Desember 2020, tapi jangan lupa, dari keenam kartu yang sudah kita buka, satu yang cenderung negatif, sisanya positif gitu ya. Dalam artian, ini wajar terjadi gitu ya, namanya juga proses gitu ya. Nggak hanya percintaan, nggak hanya hubungan, apapun itu, proses apapun dalam kehidupan selalu ada ketika kita merasa jenuh, ketika kita merasa lelah gitu ya. Even ketika kondisi sudah mulai membaik gitu ya. Sudah membaik bukan berarti tidak akan ada masalah gitu ya. Tetap akan ada masalah, cuman sudah much better, sudah lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi ketika di bulan Desember 2020 kalian merasa jenuh, kalian merasa lelah, tolong disadari aja teman-teman kalau ini wajar gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk sarannya gitu ya, kita punya kartu not the right time gitu ya. Jangan terburu-buru teman-teman. Misalnya kalian punya target, kalian punya ekspektasi, ya ampun aku pengen deh hubungan bisa cepet intens lagi. Atau misalnya kamu punya target misalnya, aku pengen deh cepet-cepet pacaran, cepet-cepet jadian, cepet-cepet tunangan. Tolong kata cepet-cepet itu tolong dibuang jauh-jauh gitu ya. Karena ada kalanya waktunya belum tepat untuk kalian bisa intens lagi, atau bisa jadian, atau bisa tunangan, atau nikah gitu ya. Karena semua butuh waktu, semua butuh proses. Mending lama, tapi kalian pelan-pelan semakin dewasa. Ketika kalian udah intens lagi, ketika kalian sudah membuka status baru, pacaran, tunangan, pernikahan, kalian akan benar-benar bisa lebih stable hubungannya. Dalam bagaimana menanggapi kondisi hubungan, juga bisa lebih dewasa, lebih bijak gitu ya. Ketika kamu memaksakan sesuatu yang sebenarnya belum waktunya terjadi gitu ya, apakah akan berdampak baik gitu kan? Enggak gitu ya. Apapun yang dipaksakan tidak akan baik gitu. Jadi jangan memaksakan satu proses untuk segera terjadi. Kalau emang masih mau kalau emang masih perlu berjalan prosesnya, nikmati aja, syukuri dan ikhlas gitu ya. Kalau lagi bergumul ya udah sadari aja, oh aku lagi bergumul, sadari aja. Puji syukur, puji Tuhan, aku masih ada perasaan, aku masih bisa merasakan pergumulan, artinya aku masih manusia gitu ya. Jangan ego, jangan ego, jangan tadi ego ini dalam artian jangan memaksakan apa yang
apa yang kamu mau gitu ya. Karena yang kamu mau mungkin bukan sekarang, mungkin masih butuh misalnya 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi percaya deh, proses tidak akan mengkhianati hasil di sana teman-teman gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya kartu back to what you love gitu ya. Kembali ke apa yang kamu sukai gitu. Baik lagi kita punya kartu discontent and boredom. Ketika kamu jenuh, ketika kamu merasa bosan, ketika kamu merasa lelah dalam menanggapi perasaan dalam hubungan ini, perasaan terhadap dia, dalam menjalani hubungan ini, tolong coba dipertimbangkan kembali. Diingat kembali. Kenapa kamu mau menjalani hubungan dengan dia dari awal? Kenapa kamu mau memperjuangkan hubungan ini dari awal? Karena rasa cinta toh gitu kan, karena ada perasaan toh, karena ada rasa nyaman. Nah, coba diingat kembali rasa nyaman itu. Apa sih yang membuat kamu nyaman sama dia? Apa sih yang membuat kamu bisa mau di awal banget gitu ya, di hari pertama kamu berhubungan dengan dia. Apa yang membuat kamu jatuh cinta sama dia? Coba diingat kembali. Ingat memori-memori positifnya, kebersamaan-kebersamaan menyenangkannya. Jangan semata-mata hanya pada yang negatif saja gitu ya. Dan by the way, di bulan Desember 2020, kalian tidak hanya akan berfokus pada yang negatif saja, karena tadi kita ada kartu King of Pentacles, dan kita juga punya kartu Learning Experience, di mana kalian akan belajar untuk melawan semua negativitas, memori-memori kurang menyenangkan, luka, trauma, ketakutan. Kalian akan berusaha melawan gitu ya. Artinya kamu akan mencoba untuk lebih santai, mencoba untuk meningkatkan motivasi kembali dalam menjalani hubungan ini. Tapi jangan lupa, ada potensi tetap naik dan turun tetap terjadi. Discontent and boredom tetap akan terjadi. Nah, ketika ini terjadi, tolong ingat hal-hal positif. Tolong ingat alasan kenapa kamu mau menjalani hubungan ini dari awal. Ini akan membantu kamu untuk lebih termotivasi gitu ya. Dan yang terakhir kita punya kartu reflection gitu ya. Ini ada teks, aku bacain dulu. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best gitu ya. Dalam artinya gini teman-teman. Reflection, refleksi gitu ya. Introspeksi diri, evaluasi. Dan di sini kita punya kartu, ada tulisannya we evaluate your desires gitu ya. We evaluate gitu, dalam artian evaluasi kembali. Evaluasi, refleksi akan hubungan kalian selama ini, kepribadian kamu selama ini, bagaimana kalian menjalani hubungan selama ini, apa yang membuat bergumul, apa yang membuat serasa berat banget untuk ada perkembangan. Coba direfleksikan, coba direnungkan dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya butuh waktu untuk kalian masing-masing berjarak dulu gitu ya, maka nggak apa-apa, lakukan gitu ya. Jangan karena pasangan artinya harus nempel dulu nempel terus 24/7. Enggak gitu teman-teman. Kamu mau pasangan statusnya apapun, pacaran, menikah gitu ya, kamu butuh private space, kamu butuh personal space gitu ya. Enggak setiap detiknya harus teleponan terus, enggak setiap detiknya harus bersama terus gitu ya. Ada waktunya harus sendiri dulu gitu ya. Nah, ketika memang dirasa perlu, maka lakukan gitu ya. Di sana apa sih gunanya private space? Supaya bisa refreshing, supaya bisa lebih self care, lebih self love, bisa lebih mengembalikan dan menjernihkan pikiran yang awalnya mumet, yang awalnya capek gitu. Nah, itu tujuan untuk memberi space, personal space dalam hubungan kalian satu sama lainnya gitu ya. Dan jangan lupa percaya dan berserah gitu ya. Berserah bukan menyerah teman-teman, tapi perjuangkan semaksimal kalian yang bisa dilakukan sekarang ini. Bagaimana hasilnya, bagaimana prosesnya, jalani saja. Syukuri dan ikhlaskan setiap naik dan turun yang ada. Kamu lakukan yang terbaik, biarkan Tuhan dan universe membantu sisanya. You do your best, let God do the rest, gitu ya. Oke. Sekarang kita ke informasi tambahan gitu ya. Informasi tambahan ini ada inisial, bisa inisial nama kamu atau nama dia, nama depan, tengah, belakang, atau nama kesekian gitu ya. Bisa juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Aries atau zodiak pasangan kamu. Dan juga ada tanggal dan bulan, bisa tanggal bulan jadian, PDKT pertama kali, pernikahan, kalau sudah menikah, dan lain-lain. Informasi-informasi yang akan familiar dan terkait dengan kalian gitu ya. Kalau misalnya dari informasi-informasi ini tidak ada informasi yang sesuai dengan kalian gitu ya, yang familiar dengan kalian, tidak apa-apa, jangan khawatir. Balik lagi, ini adalah general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Aku mulai ya. Informasi tambahan untuk para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing.
informasi tambahan untuk Aries atau Aries. Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi tambahan. Terima kasih. Oke. Oh, ini banyak banget. Kita punya Januari, bulan Januari. Kita punya 14. Kita punya G. Kita punya April. Kita punya April lagi. Kita punya November. Kita punya Gemini atau Gemini. Kita punya H. Kita punya Taurus. Kita punya Gemini lagi, Gemini. Kita punya Aquarius. Kita punya Pisces atau Pisces. Kita juga punya Februari. Kita punya Agustus. Kita punya Oktober. Kita punya Agustus lagi. Kita punya Maret lagi. Kita punya F. Kita punya Februari. I believe I did mention it before. Kita punya 6 atau 9. Kita punya Scorpio, fellow Scorpios. Kita punya P. Kita punya 13. Kita punya Maret. Kita punya Desember. Kita punya Aquarius. Kita punya angka 5. Kita punya Juli, July. Kita punya 18. Kita punya Cancer. Kita punya 18. Kita punya Virgo. 18. Kita punya M. Kita punya A. Kita punya Oktober. Kita punya 25. Kita punya W, supposed to be W, supposed to be W. Kita punya 13. Kita punya Juli. Kita punya Q. Kita punya 29. Kita punya Januari. Kita punya B. Kita punya 12. Kita punya Leo. Kita punya 25. Kita punya Mei. Kita punya Leo lagi. Kita punya 17. Kita punya Taurus. Kita punya November. Kita punya Maret. Kita punya 19. Kita punya K. Kita punya Mei. Kita punya H. Kita punya Mei lagi. Kita punya Libra. Kita punya Oktober. Juni. N. R. Januari. Oktober. 9 atau 6. September. Juni. Januari. Dan yang terakhir huruf A gitu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu ya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.